Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Kami dari kelompok 3 pada jurusan Pendidikan Agama Islam akan memaparkan materi tentang eko pesantren pada mata kuliah Pendidikan Lingkungan. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri dan anggota. Yang pertama saya Diki Tablawi, yang kedua ada Dinda Arista Dewi, yang ketiga Melia Darmayanti, yang keempat Muhammad Gufron Mustafa, dan yang terakhir Putri Agustin. Materi pertama yaitu pengertian eko pesantren. Eko pesantren berasal dari dua kata, yaitu eko dan pesantren. Eko berasal dari kata ekologi atau ekosistem yang berkaitan erat dengan lingkungan hidup, sedangkan pesantren merupakan institusi pendidikan khas di Indonesia yang mengajarkan ilmu-ilmu keislaman. Jadi, eko pesantren merupakan sebuah institusi pendidikan Islam yang mempunyai peranan pada aktivitas yang berkaitan dengan lingkungan hidup. Eko pesantren juga memfokuskan pada penguatan moral generasi bangsa dalam upaya meningkatkan kesadaran lingkungan yang didasari dengan nilai agama Islam, mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW yang mengedepankan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup untuk kemaslahatan umat. Materi selanjutnya akan diteruskan oleh Saudari Dinda Arista Dewi. Izin memperkenalkan diri, nama saya Dinda Arista Dewi, NPM 20111010043. Di sini saya akan membacakan materi selanjutnya, yaitu tujuan eko pesantren. Program dan kegiatan yang dikembangkan dalam eko pesantren berdasarkan Al-Quran, Al-Sunnah, dan kitab-kitab salaf antara lain berupa kemaslahatan, kebersamaan, keterbukaan, kesetaraan, kejujuran, keadilan, dan kelestarian lingkungan hidup. Eko pesantren memiliki beberapa tujuan, diantaranya: 1. Meningkatkan kesadaran bahwa ajaran Islam menjadi pedoman yang sangat penting dalam berperilaku yang ramah lingkungan. 2. Penerapan ajaran Islam dalam kegiatan sehari-hari. 3. Sosialisasi materi lingkungan hidup dalam aktivitas pondok pesantren, yaitu pengajian, majelis taklim, dan lain-lain. 4. Mewujudkan kawasan pondok pesantren yang baik, bersih, dan sehat. Yang kelima, memperdayakan komunitas pondok pesantren untuk meningkatkan kualitas lingkungan yang islami berdasarkan Al-Quran dan Al-Sunnah. Yang keenam, meningkatkan aktivitas yang mempunyai nilai tambah, baik nilai ekonomi, sosial, dan ekologi. Yang terakhir, yang ketujuh, menjadikan pondok pesantren sebagai pusat pembelajaran Center of Excellence yang berwawasan di lingkungan bagi komunitas pesantren dan masyarakat sekitar. Izin memperkenalkan diri, nama saya Melia Darmayanti, NPM 2011010094. Di sini saya izin melanjutkan materi dari kelompok 3 terkait tentang eko pesantren. Yang ketiga, keuntungan program eko pesantren. Di sini, keuntungan pondok pesantren dalam mengikuti program eko pesantren menurut Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia meliputi: yang pertama, ada yang namanya meningkatkan efisiensi pelaksanaan kegiatannya, yaitu operasional pondok pesantren dan penggunaan berbagai sumber dana. Kemudian yang kedua, ada penghematan sumber dana melalui pengurangan konsumsi, terus berbagai sumber daya juga. Kemudian yang ketiga, ada meningkatkan kondisi belajar mengajar yang lebih nyaman dan kondusif bagi warga pondok pesantren tersebut. Kemudian ada yang keempat, di sini yang keempat, menciptakan kondisi kebersamaan bagi warga pondok pesantren itu sendiri, sekaligus meningkatkan kesadaran dan kesejahteraan masyarakat di sekitar pondok pesantren itu. Kemudian yang kelima, menghindari berbagai risiko. Risiko apa? Risiko dari dampak lingkungan dengan meningkatkan aktivitas yang mempunyai nilai tambah bagi pondok pesantren. Kemudian yang keenam, dia menjadi tempat pembelajaran. Pondok pesantren itu menjadi tempat pembelajaran bagi generasi muda tentang nilai-nilai pemeliharaan dan pengelolaan lingkungan hidup yang baik dan benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Gufron Mustafa dengan NPM
PPM 201101010099. Saya akan membacakan materi selanjutnya, yaitu konsep pelestarian lingkungan berbasis eko pesantren. Pesantren adalah gambaran real kekuatan umat Islam di Indonesia. Ia merupakan lembaga pendidikan keagamaan tertua di Indonesia dan merupakan potensi yang sangat besar dalam upaya pelestarian dan pengelolaan lingkungan hidup. Konsep pelestarian lingkungan yang berbasiskan ajaran Islam, jika dapat dikembangkan melalui pondok pesantren, maka kesadaran untuk menjaga lingkungan dan memperbaiki kerusakan lingkungan akan dapat terlaksana dengan baik. Dan pondok pesantren dapat dijadikan sebagai pusat pembelajaran lingkungan bagi komunitas pondok dan masyarakat sekitarnya. Dalam konsep ajaran Islam tentang perintah untuk senantiasa memelihara lingkungan sudah jelas. Demikian juga informasi tentang berbagai akibat bila kita melalaikan dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup juga sangat jelas, seperti firman Allah Subhanahu wa taala, Bismillahirrahmanirrahim. Zaharal fasada fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dal ladzi amilu la'allahum yarji'un. Yang artinya telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Quran Surat Ar-Rum ayat 41. Oleh karena itu, peran aktif untuk umat Islam untuk peduli terhadap lingkungan hidup dalam menghadapi aktivitas perusakan lingkungan dapat diwujudkan dalam lembaga pendidikan berbasis Islam seperti pondok pesantren atau ponpes melalui konsep eko pesantren sebagai model pendidikan yang ramah lingkungan. Dengan konsep ini, pesantren sebagai representasi lembaga intelektual muslim bertanggung jawab dalam mewujudkan kehidupan yang ramah lingkungan di segala aspek. Baik, mungkin itu sudah yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, nama saya Putri Agustin dengan NPM 2011010119. Sini saya akan membaca materi selanjutnya, yaitu contoh program Eko Pesantren. Program pendidikan berbasis Eko Pesantren merupakan kegiatan untuk menjadikan pondok pesantren berbasis ramah lingkungan. Program ini sebagai representasi intelektual muslim untuk ikut bertanggung jawab dalam mewujudkan kehidupan yang ramah lingkungan melalui bentuk-bentuk kegiatan seperti peningkatan pola hidup yang ramah lingkungan, pengembangan unit kesehatan dan lingkungan dalam pesantren, memasukkan kurikulum lingkungan dalam pesantren serta melakukan aksi nyata dalam pengelolaan sampah, air bersih, sanitasi, dan MCK yang dapat dijadikan percontohan dan pembelajaran bagi masyarakat sekitarnya. Melalui model pendidikan Eko Pesantren ini diharapkan akan melahirkan intelektual Islami yang berorientasi pada mutu, berdaya saing tinggi, dan berbasis pada sikap spiritual, tetapi juga ikut andil dalam pembangunan bangsa yang memiliki pola pikir berwawasan lingkungan. Baiklah, itulah tadi penyampaian materi dari kelompok 3 tentang Eko Pesantren. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.